Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mun. Apa kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik. Hari ini kita akan adakan percakapan praobservasi ya Bu. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Tentunya di dalam kelas. Nanti saya akan melakukan proses supervisi kelas Ibu. Adapun tujuan dilakukannya supervisi nanti adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi? Harapannya sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran nanti, ini menjadi lebih siap dan percaya diri dalam memberikan pembelajaran di kelas nantinya. Baik Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Ibu akan lakukan? Baik Ibu Mun, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan nanti Bu, di mana saya akan melatih anak-anak tentang perkembangan sosial, emosionalnya, kemudian motorik, bahasa, dan mungkin sesekali kognitif anak Ibu, seperti itu. Oke, berarti ada beberapa tujuan ya Bu ya, baik dari segi sosial emosional, kognitif dari anak didik dan Ibu. Jadi hal-hal itu yang nanti Ibu ingin saya fokuskan untuk saya lakukan observasi. Gitu Bu ya. Siap Ibu. Oke, baik. Untuk area pengembangannya yang mungkin ingin Ibu kembangkan nanti pada area mana Bu spesifiknya? Area perkembangannya rencananya nanti mungkin lebih ke ini Bu, emosional sama sosial. Kebetulan juga ini Bu, anak-anak saya masih perlu ditingkatkan tentang emosionalnya dan kegiatan yang bersifat sosialnya juga biar lebih banyak mengenal lingkungannya Bu. Kebetulan juga anak-anak saya ini masih ada yang sifatnya masih main pilih-pilih teman salah satunya dan juga belum bisa mengendalikan emosionalnya Bu. Mungkin seperti itu Bu. Oke, baik. Jadi area pengembangannya itu berarti dari segi bagaimana keterampilan Ibu dalam mengarahkan peserta didik ataupun murid Ibu untuk lebih baik dari sebelumnya, khususnya pada pengendalian emosional mereka untuk lingkungan sosialnya, seperti itu Bu ya. Ya Bu. Oke, baik. Lalu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajaran, atau dari metode pembelajarannya? Baik Bu, untuk strategi pembelajaran ini mungkin saya akan lebih ke berbasis permainan ya Bu ya, dimana nanti permainan ini seperti bermainan peran dan adanya kegiatan aktivitas fisik bermain bersama yang ada di luar Bu. Rencana saya menggunakan halaman luar dan kemudian juga sesekali saya akan adanya pembelajaran tematik pengenalan benda-benda melalui flashcardnya Bu, dan kemudian juga adanya dalam kegiatan pembelajaran ini harapannya ada eksplorasi di mana nanti anak-anak saya bawa main keluar dulu untuk melihat lingkungannya, dan juga adanya pembelajaran ini bersifat pendekatan, dan juga dalam pendekatan ini nanti harapannya bisa mereka bereksperimen sederhana bersama saya dan adanya juga komunikasi yang baik anak daripada saya juga. Dan bahkan saya juga mengajak mereka ini bermain peran, di mana bermain perannya nanti anak-anak semua dibagi tugas Bu dalam kegiatan ini.
Dan juga terakhir itu saya merencanakan adanya langsung praktek Bu. Praktek sambil kita nonton dulu karakter building dulu di dalam kelas, kemudian baru kita mempraktekkan. Dan kebetulan tema minggu ini adalah mengenal alam Bu. Salah satunya adalah mengenal lingkungan sekolah. Jadi lebih saya lihat sih alamnya ini yaitu lingkungan sekolahnya. Ada apa aja sih yang ada di lingkungan sekolah itu, tanaman seperti apa. Mungkin seperti itu Bu. Oke, oke. Baik, kalau saya dengar dari apa yang Ibu paparkan tadi, berarti strateginya yang coba untuk Ibu gunakan itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Dan saya tadi coba untuk menyimak bahwa di mana pembelajaran itu diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional tentunya untuk menunjang tadi pengembangan yang Ibu ingin fokuskan. Lalu bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di outdoor nanti, Bu? Kalau untuk outdoornya, karena tadi ini adanya bermain peran, jadi anak-anak saya bagi tugas Bu. Kebetulan juga saya menyiapkan media pembelajaran seperti karena ini tentang tema lingkungan alam juga lingkungan sekolah. Jadi saya menyiapkan lebih ke praktek. Salah satunya adalah mengumpulkan tanaman-tanaman daun kering itu Bu. Terus saya plester di tangan mereka, kemudian mereka kumpulkan daun-daun kering itu di tangan. Jadi mereka kumpulkan sampai penuh. Jadi pakai menggunakan lakban bening. Kemudian itu juga selain tujuannya itu adalah anak-anak bisa membedakan antara tanaman sudah layu, tanaman sudah mati, dan yang kedua juga anak-anak bisa bersabar untuk menempel di tangannya. Kan itu ada tanaman yang basah dan kering, pastinya yang kering kita untuk menempel. Dan itu juga sebagai pengenalanmu anak-anak bagaimana cara mereka mengumpulkan. Mungkin bisa dikatakan adalah suatu proyek di mana kebersamaan mereka dapat, aktivitas mereka dalam mengenal lingkungan dapat, dan kemudian bersahabat juga dapat. Nah itu salah satu sudah termasuk dari emosional dan sosialnya, karena kelompok dalam tim seperti itu. Oke, baik. Berarti pemanfaatan lingkungan sekitar Bu ya ke alamnya lebih dimanfaatkan untuk medianya Bu ya. Ya, Bu. Oke, Masya Allah. Baik Ibu. Lalu bagaimana Ibu untuk rencana pembelajaran tersebut dari harinya, tanggalnya, ataupun jam berapa serta di kelas berapa mungkin kira-kira kapan Ibu akan dilaksanakan? Baik Bu, karena saya sudah mengikuti jadwal sesuai pembagian dari kurikulum. Jadwal saya minggu depan Bu di hari Kamis itu tanggal 2 Oktober. Tanggal 3 Oktober ya. Hari Kamis saya tanggal 3 Oktober dan saya berada di kelas TKB Bu. Saat ini di umur 5-6 tahun. Jadi saya dapat pembelajaran di kelas TKB. Seperti itu. Oke, baik Ibu. Berarti sesuai dengan jadwal yang Ibu paparkan tadi, kita ketemu di 3 Oktober ya Bu ya. Siap Bu. Ya, baik. Saya akan hadir untuk mensupervisi Ibu. Nanti saya akan melihat, mengamati, dan mencatat kegiatan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Dan nanti setelah Ibu melakukan pembelajaran dalam kelas, mohon izin Ibu kita akan melakukan percakapan pasca observasi lagi Bu ya. Baik Ibu. Ya, tapi sebelumnya Ibu, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Bu? Oke, baik Bu. Dari hasil percakapan ini, saya lebih terarah untuk mengarahkan pembelajaran anak di kelas terutama. Dan kemudian juga saya adanya komunikasi saling mendukung, Ibu secara langsung mendukung kegiatan saya, apa yang akan saya lakukan. Dan kemudian juga ada beberapa hal yang mungkin saya perlu perhatikan lagi nantinya. Dan juga mudah-mudahan dalam kegiatan ini Bu, saya butuh supportnya Ibu nih sebagai pendukung saya dalam kegiatan minggu depan Bu, seperti itu. Dan saya juga merasa sedikit tenang dan lebih lega sekarang karena adanya komunikasi kita saling untuk berbagi informasi seperti itu Bu. Oke, alhamdulillah baik Ibu. Jika demikian berarti apa yang
kita rencanakan nanti insya Allah akan berjalan dengan lancar. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi ini. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan dalam penyampaian. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas di pertemuan yang sudah kita jadwalkan tadi ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih juga sebelumnya. Sama-sama Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Salma, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu Salma. Baik Ibu Salma, seperti biasanya kita hari ini akan mengadakan supervisi tentang anak didik kita ya Bu ya. Dimana pada hari ini adalah jadwalnya Bu Salma di kelas 1 ya Bu. Kemarin sudah di kelas 6, sekarang kelas 1. Wah, luar biasa nih turun tingkatnya Bu. Baik Bu, untuk memulai pada hari ini saya langsung aja ya Bu, dan mudah-mudahan nih tadi kita sudah berdoa ya, sudah ya? Sudah. Oke, baik. Untuk permulaan hari ini karena kebetulan Ibu supervisi hari ini dan kebetulan juga nih Bu, saya tadi melihat ada tragedi ya, bilang Kalila dan Rizal Bu. Boleh nih cerita-cerita sedikit dulu nih Bu, kenapa Kalila dan Rizal nih Bu? Oke. Mohon maaf ya Bu ya, sebelumnya mungkin ada keributan mungkin di luar yang disuarakan oleh beberapa guru. Mungkin saya di sini sedikit meluruskan saja permasalahan yang terjadi. Seperti kita ketahui bersama ya Bu ya, di triwulan pertama itu anak-anak biasanya belum di benaknya belum mengenal tuh yang namanya disiplin atau peraturan kelas atau keyakinan, dia belum memahami. Jadi kita terus secara berulang-ulang mengingatkan. Nah, jadi permasalahannya itu Bu, Kalila dan Rizal itu seperti yang beberapa guru ketahui, mungkin juga Ibu pernah dengar kondisinya Rizal seperti apa, Kalila seperti apa. Nah, jadi saya biasakan ini udah 3 bulan ya Bu ya, 3 bulan masuk ya. Jadi saya biasanya menggunakan tutor sebaya Ibu. Jadi si Rizal ini tipikalnya anaknya yang ya tidak patuh, tidak taat gitu di dalam kelas. Dibilang troublemaker ya, setiap anak kan punya masing-masing Ya, gitu benar Bu. ya. Jadi Kalila ini mungkin karena sedang tidak mood ya, dari rumah sudah tidak mood gitu. Anaknya kan ya mungkin diam gitu ya. Jadi mungkin pada saat saya minta tolong gitu ke ke Kalila, ayo Kalila, seperti biasa nak, anak-anak biasanya nunjuk sendiri, Bu aku mau sama si ini gitu, karena kan kecocokan itu kan mereka yang tahu, bukan kita yang tahu gitu ya. Walaupun kita memonitor, tapi anak yang klopnya kan si anak gitu. Nah kebetulan yang lain sudah punya pasangan nih. Nah terus ya si Rizal ini kan ya memang keterbatasan dalam membaca ya Bu ya. Kalau menulis alhamdulillah dia menulis lancar jaya gitu. Tapi kalau misalnya membaca ada beberapa huruf yang tidak dia tahu, jadi keterbatasan dalam membaca. Jadi saya mau minta tolong nih sama Kalila, ayo dong Kalila bantuin Rizal. Memang awalnya dia tuh sudah wajahnya sudah gitu dan perut ya. Jadi dengan berat hati ya dia pergi melangkahkanlah kakinya menuju mejanya Rizal. Mungkin pada saat itu saya tidak terlalu melihat keadaan anak karena saya sedang menilai buku-buku anak-anaknya sudah selesai gitu. Jadi ya terjadi keributan gitu. Tapi namanya anak-anak setelah ribut ya udah baik lagi. Mereka kan tidak menyimpan dendam ya. Benar. Jadi ya sudah seperti itu aja sih Bu, kendalanya permasalahannya gara-gara itu tadi yang karena berat hati mungkin ya. Mungkin juga kalau dibilang empatinya kurang ya sebenarnya enggak juga, si Kalila ini bagus aja sih ya. Empatinya ada juga gitu, cuma ya mungkin karena lagi tidak mood dari rumah gitu aja. Permasalahannya.
Oke, baik Bu. Ternyata Ibu Salma luar biasa nih menangani anak-anak ya, pas kebetulan supervisi pada hari ini. Baik Bu, terima kasih dan alhamdulillah sudah selesai nih ya Bu ya. Saga sebenarnya Pak Rijal dan Kalila sudah Iya, selesai Bu ya. sudah Alhamdulillah. selesai. Oke, baik. Tadi memang sempat heboh nih Bu di ruang guru. Saya dengar ini Klai ini anaknya Ibu Salma lagi Ibu Salma. Ternyata setelah saya mendengar, wah luar biasa Ibu Salma menghadapinya luar biasa ya untuk kelas 1 ini ternyata. Baik Bu, karena ini berhubungan dengan supervisi kita, terima kasih ya Bu Salma sudah menjelaskan. Mungkin yang perlu saya tanyakan pada hari ini adalah Bu, ada beberapa hal, mungkin salah satunya adalah bagaimana selama pembelajaran di kelas 1 ini Bu, aktivitas Ibu menghadapi anak-anak yang maaf nih, yang masih perlu perhatian dan yang sudah melewati bahkan sudah tidak perlu perhatian dari Ibu nih Bu. Mungkin bisa sedikit cerita Ibu tentang anak-anak yang di kelas 1 ini Bu. Karena banyaknya anak kelas 1 ini ya luar biasa tadi itu dia seperti yang Ibu sama ceritakan. Mungkin bisa berbagi sedikit Bu. Baik, terima kasih Bu ya. Saya mungkin di sini yang seperti saya beritahu sebelumnya, di sini adalah kerja keras guru kelas bawah, terutama kelas 1 di trimester pertama luar biasa. Jadi untuk penanganannya Ibu untuk anak yang terbatas jalistumnya, saya adakan kelas tambahan Ibu. Saya di awalnya saya menggunakan jam istirahat, tapi karena saya merasa saya mengambil hak mereka untuk makan, untuk bermain dan segalanya, saya rubah lagi. Jadi setiap pulang itu Bu, saya kasih saya hubungi, saya kan bahkan komunikasinya lewat lewat apa namanya lewat WA group. Jadi saya tinggal saya nikah aja anaknya, satu hari ada 5 Bu. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu jadwalnya. Jadi anaknya saya ini 555. Jadi keterbatasan anak yang tidak bisa membaca itu saya komunikasikan dengan orang tua dulu untuk dijemput 1 jam lebih lama dibanding biasanya. Saya di situ gunakan berbagai macam media Bu, ada gambar, tulisan dan sebagainya. Jadi itu sih upaya saya Bu. Semoga target saya sebelum bulan Desember anak-anak sudah bisa baca. Ini sudah termasuk dengan langkah-langkahnya Ibu nih, sudah menghadapi anak-anak yang luar biasa. Terus juga ini saya sempat bertanya dari beberapa guru juga Bu, saya menanyakan apa sih motivasi dan tujuannya sebenarnya dari Ibu sebagai seorang guru nih memotivasi anak-anak untuk lebih berkembang, seperti Ibu sudah menyempatkan waktunya yang seharusnya buat Ibu Salma istirahat, ternyata dipakai buat berbagi ilmu sama anak-anak. Mungkin bisa nih Bu dibagikan ke kita, terutama saya pribadi, karena setiap orang kan mempunyai langkah dan motivasi bahkan tujuan tertentu. Mungkin bisa nih Bu sedikit Bu Salma bersharing nih sama saya. Terima kasih Bu Andri. Untuk motivasi atau tujuan mungkin sebagian besar guru apalagi di kelas rendah itu ya tidak muluk-muluk, pastinya inginnya tujuannya itu pasti mahir di calistung pasti. Nah jadi tinggal namanya anak ya, anak itu kecepatannya berbeda. Jadi dari ya beberapa kesempatan jika ada waktu saya biasanya menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi misalnya. Kemudian saya gunakan strategi satu, kemudian hari ini saya coba, besoknya saya lakukan perbaikan. Oh ternyata langkah saya ini kurang disuka anak-anak. Contohnya aja dengan huruf aja, kalau saya itu sudah print huruf banyak sudah saya laminating rapi-rapi sedemikian rupa. Oh ternyata anak tidak suka nih kalau ada gambarnya. Nah besok saya berinovasi lagi, cari gambar. Ya seperti itu. Baik Bu Salma, luar biasa ini secara tidak langsung Ibu Salma telah memberikan contoh-contoh kepada guru-guru lainnya juga nanti agar bisa mencontoh Ibu dan juga bisa memotivasi anak-anak kelas lain. Dan saya juga melihat memang kelasnya Ibu Salma ini luar biasa ketika saya masuk, banyak ornamen-ornamen yang harusnya di kelas biasa aja tapi Ibu luar biasa gitu. Saya lihat ini mungkin salah satu hal yang perlu saya acungi jempol lah Bu secara tidak langsung. Dan juga mungkin nantinya
saya harapkan ini tetap bertindak lanjut sampai ibu saya ditempatkan di kelas lagi yang lainnya Bu, lagi ya Bu ya. Dan juga ini Bu, mungkin satu, apakah ada ibu melibatkan mungkin orang tua dalam langkah-langkah ibu ini untuk istilahnya mencerdaskan anak lah, istilah sudah salah satunya adalah mendukung dan memotivasi anak-anak yang sudah maju dan juga yang mohon maaf nih masih perlu perhatian khusus, mungkin seperti itu Bu. Bagaimana, apakah ada dari Bu Salma mungkin tindak lanjutnya dari kepada orang tua? Oh iya. Untuk RTL-nya sendiri Bu, biasanya untuk anak yang perlu bimbingan itu komunikasi harus aktif Bu. Jadi misalnya saya memberikan hari ini saya punya jurnal baca itu, jadi saya hanya foto ini Pak, Bu, hari ini kegiatan si misalnya Kalila hari ini bacanya sudah di halaman sekian, saya apa namanya saya foto gitu. Jadi ada kelanjutan malamnya dilanjutkan oleh orang tua untuk mendampingi anaknya, karena memang terus terang kalau untuk mengharapkan guru saja ya tidak bisa. Ya seperti itu Ibu. Baik, Ibu sudah luar biasa mengajak orang tua juga bekerja sama dalam mengatasi anak-anak yang masih perlu perhatian ini, dan juga saya melihat Ibu Salma sudah jauh perkembangannya untuk ternyata tidak salah Ibu ditaruh di kelas 1 ya Bu ya, luar biasa. Dan juga nantinya Ibu mungkin sedikit saya meminta ini Bu, ada nggak tips dan sarannya untuk guru-guru lain Ibu sebagai pesannya, di mana nanti supervisi ini dan juga sebagai penutup kita pada kegiatan kita hari ini nih Bu, bagaimana mungkin biar saya bisa nyampaikan nanti ke kelas-kelas lainnya, karena saya melihat Ibu Salma ini luar biasa dalam mendidik anak-anak di kelas 1 ini. Boleh Bu, sedikit saja Bu? Baik Ibu, kalau ditanyakan tips, ya terus terang Ibu ya, saya juga masih berproses. Ini tahun ketiga saya dipercaya oleh Ibu untuk mengaku di kelas 1. Kalau untuk tips Bu, jangan pernah bosan berinovasi, ciptakan kelas yang menyenangkan, ciptakan kelas yang membuat anak betah untuk tinggal, berikanlah apa namanya suasana kelas itu yang katanya sekarang menyala. Ya, siap. Menyala katanya begitu. Jadi saya di tengah-tengah kesibukan saya, bahkan malam pun kadang inspirasi itu datang tiba-tiba ya Bu ya. Jadi kalau saya datang tiba-tiba, walaupun saya di dapur, saya bisa langsung masuk ke kamar, menyalakan laptop, saya hidupkan printer, saya langsung ngeprint. Karena memang dari dulu Ibu, semoga lah tidak pernah terputus sampai saya pensiun nanti. Jadi memang dari dulu Bu, saya orangnya sangat berinovasi, saya harus tahu perkembangan anak, dan dari tahun ke tahun itu pasti berbeda. Dan di tahun ketiga, setiap anak itu dalam tahun ke tahun, dari tahun ke tahun itu berbeda. Sekarang ini tahun ketiga saya, dan anak juga memang berbeda lagi. Jadi saya harus putar otak lagi, cari strategi yang baru lagi untuk menghidupkan kelas saya. Itu aja Ibu. Oke, baik. Terima kasih luar biasa atas motivasinya. Terima kasih juga Ibu Salma sudah menyempatkan waktu kita untuk supervisi pada hari ini. Dan nantinya kita akan bertemu bulan depan ya Bu ya, bulan November lagi. Setiap bulannya saya akan berkeliling, dan salah satunya adalah dengan Ibu Salma. Dan saya juga terima kasih banyak Ibu Salma sudah berbagi informasi kepada saya. Dan sebagai penutup kita pada hari ini dan menyudahi kegiatan kita pada hari ini, mungkin Ibu bisa menyampaikan sedikit refleksi nih Bu, apa yang hasil dari pertemuan kita pada hari ini Bu. Ya, terima kasih Ibu. Alhamdulillah, bersyukurillah kelas saya dikunjungi oleh Ibu. Yang pertama saya berterima kasih, tadi Ibu menanyakan pertama kali masalah kejadian di kelas saya sudah meluruskan, alhamdulillah Ibu ya sudah lurus. Kemudian untuk merefleksi diri saya lagi, insya Allah dalam pembelajaran saya terus berinovasi, saya tidak akan lelah dalam mencerdaskan putra putri yang kelas yang saya aku terutama Ibu ya. Semoga kedepannya anak yang sekian persen lagi, tinggal sedikit lagi Ibu yang belum bisa Calistung akan terus meningkat sampai 100% bisa semua.
Itu aja Bu dari saya. Alhamdulillah. Terima kasih juga Ibu Salma. Terima kasih atas waktunya dan kita tutup kegiatan pada hari ini dan saya juga bangga bersama Bu Salma karena sudah dengan percaya dirinya dan saya juga merasa saya juga harus mengikuti nih tata cara Ibu Salma yang baik dan kedepannya juga Ibu Salma dapat mempertahankan. Baik Ibu, saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian kepada Ibu Salma dan mudah-mudahan nantinya kita selalu diberi kesehatan dan kita hasil supervisi pada hari ini adalah motivasi kita untuk berkembang lebih baik ya Ibu Salma ya. Siap baik. Untuk itu kita tutup ya Bu Salma supervisi kita pada hari ini. Terima kasih juga Ibu Salma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mul. Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi wabarakatuh. Ya, segar ya hari ini pagi di rumah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukurlah. Sepertinya ini sudah, kalau saya lihat ini sudah siap gitu ya. Insya Allah Sudah Bu. siap. Saya juga melihat sudah di atas meja saya sudah siap dengan segala FPP dan sebagainya ya Bu ya. Ya Bu. Oke, Bismillah. hari ini seperti yang Ibu ketahui kita akan melakukan pra ya Bu ya. Ya Bu. Supervisi atau pra observasi. Bu Mur, bagaimana sudah siap nih? Bismillah Bu. Siap. Siap ya. Kalau saya lihat dari wajahnya luar biasa siapnya. Ya Bu. Oke, kita langsung aja Bu Mul. Kira-kira tujuan yang akan dilakukan pada saat observasi nanti seperti apa Bu? Boleh diceritakan kepada saya? Baik Ibu, berdasarkan rencana pembelajaran yang sudah saya buat sebelumnya, jadi ada beberapa hal tujuan dari pembelajaran nanti yang ingin saya laksanakan di kelas. Di antaranya tentunya karena ini kebutuhannya untuk siswa di pembelajaran, otomatis nanti saya berharap murid saya nanti di akhir pembelajaran mereka setidaknya bisa mengidentifikasi fungsi sains sebagaimana yang akan saya sampaikan materi tersebut dan struktur teksnya, kategori. Selain itu juga saya berharap di akhir pembelajaran nanti murid saya itu bisa menjelaskan fungsi dan perbedaan masing-masing kategori, tidak hanya mengidentifikasi, bahkan saya berharap nanti mereka mampu juga Bu menganalisis unsur kebahasaan itu yang digunakan pada materi ataupun teks fungsional sains tersebut. Dan endingnya saya berharap nanti murid-murid saya mampu Bu untuk membuat sains pendek lah dan sederhana yang tentunya ya dalam bentuk bahasa Inggris Ibu. Iya, demikian. Sepertinya memang siap sekali Ibu ya. Bismillah. Agar tidak ada halangan nanti pada saat pelaksanaannya ya. Amin. Oke, kita beralih ke pertanyaan berikutnya Ibu ya. Yep. Kira-kira pengembangan yang hendak Ibu capai nanti seperti apa Ibu? Pengembangan Bu ya, jika untuk pengembangannya saya berharap nanti ritme pengelolaan kelasnya Bu, artinya saya berharap nanti siswa murid saya dalam kondisi yang aktif semua Bu dengan apa yang sudah saya rancang di rencana pembelajaran yang coba untuk sudah saya buat sebelum saya melaksanakan pembelajaran ini tentunya Bu. Jadi keaktifan Bu, bagaimana nanti saya mampu untuk mengelola kelas saya Bu sehingga siswa saya nanti terlihat aktif semuanya seperti itu Bu. Di pengelolaan kelas juga ya. Iya Ibu. Demikian. Berikutnya Ibu untuk strategi mungkin yang seperti apa yang sudah dipersiapkan, boleh cerita sedikit kepada saya. Oke, baik Bu. Berdasarkan yang sudah saya coba untuk rancang Ibu, jadi karena saya berharap nanti siswa-siswa saya itu semuanya aktif, saya coba untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi Bu dan berintegrasi dengan ya KSE-nya juga Bu.
karena harapannya nanti sosial emosional mereka juga terkontrol dengan baik selama keaktifan itu berjalan. Jadi tidak hanya berharap aktif saja, namun saya juga berharap nanti sosial emosional mereka sehingga fokus karakter mereka juga akan tercapai, Bu. Karena nantinya akan ada kegiatan-kegiatan berkelompok, individu, dan tentunya dalam berkelompok nanti harapannya nanti bagaimana mereka bisa berkolaborasi dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, disiplin, tentunya jujur juga dalam membuat atau mempresentasikan apa yang mereka sudah lakukan. Seperti itu, Ibu. Oke, siap sekali sepertinya. Bismillah. Oke, mungkin kita pada tahap akhirnya Bu ya. Baik, Ibu. Kalau saya lihat di sini sudah luar biasa ya dari model yang akan Ibu pilih, dari diferensiasi, ada KSM dalamnya luar biasa. Kemudian mungkin kita ke tahap berikutnya Ibu, untuk refleksi Ibu seperti apa? Boleh diberitahu ke saya? Refleksi dalam hal pertemuan hari ini, Bu ya. Iya. Oke, baik Ibu. Jadi saya merasa Ibu melalui pertemuan ataupun percakapan saat ini banyak hal yang menggiring saya untuk memikirkan perencanaan saya lebih matang. Karena dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan, saya secara otomatis juga memflashback kembali hal-hal yang sudah saya rencanakan, Bu. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan tadi, saya menjadi tergerak untuk melihat kembali perencanaan saya sehingga nantinya saya berharap apa yang saya dapatkan gambaran hari ini membuat saya jauh lebih siap dari sebelumnya, Bu. Karena tadi tidak bisa saya pungkiri juga melalui pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan, alhamdulillah saya dengan sendirinya juga bahkan ada yang belum terrecord dalam perencanaan saya, dan melalui pertanyaan Ibu saya menjadi berpikir bahwa oh iya perlu adanya tambahan-tambahan di dalam perencanaan saya sehingga nanti apa yang saya cita-citakan dalam pembelajaran saya bisa terpenuhi dengan maksimal. Sebagai salah satu contoh tadi, Ibu tadi menanyakan kepada saya terkait atau meminta saya untuk menceritakan, Bu ya, bagaimana sih rancangannya secara detailnya. Dan tadi saya sejujurnya Bu, selama saya menjawab pertanyaan Ibu tuh saya jadi lebih mendalami, membayangkan, oh iya situasinya nanti akan seperti ini, berarti saya harus seperti ini. Yang sejujurnya sebelumnya pada saat saya hanya membuat rencananya itu belum sedetail itu bayangannya, Bu. Jadi alhamdulillah jika ditanya terkait refleksi kali ini ya saya merasa terbantu sekali, Ibu. Jadi saya merasa sangat mendapatkan manfaat dari percakapan kita hari ini. Demikian Ibu, terima kasih banyak atas percakapan-percakapannya tadi. Siap, alhamdulillah ya Bu ya, setidaknya dengan pertemuan kita ini Ibu bisa membayangkan gitu apa yang akan Ibu mungkin ada teknis atau seperti apa, mungkin bisa dipikirkan lagi gitu ya untuk solusinya nanti seperti apa gitu. Oke Bu, insya Allah setelah saya lihat perjanjiannya luar biasa ya, insya Allah nanti pada saat kegiatan insya Allah tidak ada halangan, mungkin paling ketika kita menggunakan PPT misalnya tadi seperti saya lihat di sini di RPP ada PPT yang Ibu sajikan pasti berhubungan dengan kelistrikan ya Bu ya. Iya betul Bu. Kita hindari adalah mati lampu dan sebagainya. Mungkin tapi saya perhatikan di sini di RPP Ibu di sini ada di dalam LKPD ya. Iya. Jadi nanti misalnya terjadi kesalahan atau yang tidak kita inginkan, berarti Ibu bisa langsung beralih ke ke LKPD itu. Betul. Iya Bu, semoga teratasi, semoga persiapan yang matang ini nanti bisa membantu Ibu pada saat kegiatan tersebut.
Oke, Amin. Ibu, sukses untuk kegiatannya nanti. Semoga diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita akhiri ya, Bu ya. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Sampai ketemu di observasi nanti Ibu.